Hampir 20 tahun yang lalu, sebuah pulau terpencil berada di ambang bencana ekologis akibat lonjakan tiba-tiba populasi tikus dan mencit. Ketika ribuan tikus hidup berdampingan dengan penguin di pulau kecil itu, tak ada yang membayangkan akibatnya. Awalnya, hal ini tidak terlihat. Tapi yang terjadi setelahnya menjadi salah satu peristiwa lingkungan paling mengejutkan yang pernah ditemui para peneliti. Tikus dan mencit mulai menyerang spesies asli dan merusak tempat-tempat burung membuat sarang. Pada awalnya perubahannya kecil dan hampir tak terlihat. Tapi tidak lama kemudian pulau itu mulai rusak dengan cara yang tak terduga. Tumbuhan mulai menghilang, memicu reaksi berantai yang memengaruhi semua makhluk hidup. Inilah kisah luar biasa tentang Pulau Macquarie. Kisah bagaimana satu kesalahan kecil berubah menjadi kehancuran lingkungan besar-besaran. Sebuah pulau yang dulu terlupakan oleh waktu. Pulau Macquarie terletak terpencil di tengah lautan selatan yang luas dan bergelombang. Tanah sepanjang 34 km ini dulunya tampak damai dan tak terganggu. Tapi tak lama kemudian, pulau ini menjadi latar dari salah satu kejadian ekologi paling mengejutkan dalam ingatan kita. Pada tahun 810, ketika para penjelajah pertama kali menginjakan kaki di sana, mereka menemukan dunia yang berbeda dari yang lain. Pantainya dipenuhi anjing laut gajah raksasa yang bersantai di bawah matahari. Koloni penguin royal memenuhi udara dengan suara riang mereka. Tapi yang membuat pulau ini benar-benar istimewa adalah apa yang tersembunyi di balik pantainya. Padang rumput tinggi bergoyang tertiup angin, lebih tinggi dari kepala manusia, membentuk hamparan lebat. Tanaman besar berdaun lebar seperti kubis Macquarie asli, tumbuh dengan gagah di seluruh lanskap. Ini bukan pulau biasa, ini adalah surga liar yang dibentuk oleh waktu dan belum tersentuh manusia. Hewan-hewan di sana berevolusi tanpa ancaman. Mereka tidak pernah perlu mengembangkan pertahanan terhadap pemangsa. Ambil contoh burung petrel. Burung-burung ini terbang di atas lautan di siang hari dan kembali malam hari untuk bersarang di terowongan bawah tanah. Cara ini menjaga mereka tetap aman selama berabad-abad hingga semuanya berubah. Keterpencilan yang dulu melindungi pulau itu justru menjadi penyebab kehancurannya. Pada awal 1800-an, pemburu anjing laut mulai datang dan bersama mereka ikut pula penumpang gelap yang tidak diinginkan. Penjajah kecil yang tak terlihat, tikus dan mencit. Tak ada yang bisa menebaknya saat itu, tapi hewan kecil itulah yang memulai salah satu kisah lingkungan paling mengkhawatirkan yang pernah diceritakan. Dibiarkan tanpa kendali, ribuan tikus segera menyerbu kehidupan liar pulau itu, terutama penguin yang tak bisa melindungi diri. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dunia ilmiah. Pulau Macquarie yang dulu permata tersembunyi di balik waktu, segera menjadi terkenal dengan cara yang buruk. Kerusakan jangka panjang akibat invasi pertama itu butuh lebih dari 200 tahun hanya untuk mulai diperbaiki. Para pendatang tak diundang itu telah tiba. Pemburu pertama yang mendarat di Pulau Macquarie tak menyadari bahwa perlengkapan mereka membawa lebih dari sekadar alat dan makanan. Tersembunyi di antara barang-barang itu adalah makhluk yang pada akhirnya menghancurkan keseimbangan pulau. Tikus, mencit, ini bukan hama biasa. Mereka tangguh, cerdik dan siap membuat rumah baru dimanapun mereka mendarat. Dan bagi mereka, Pulau Macquarie adalah tempat yang sempurna. Tak ada musuh, banyak tempat bersembunyi dan makanan melimpah. Salah satu santapan mereka, makhluk paling tak berdaya di pulau itu. Petrel, yang dulu aman di liang mereka, menjadi korban pertama. Selama ribuan tahun, burung ini hidup damai, tak pernah perlu melindungi diri di daratan. Tapi sekarang, tempat yang dulu mereka anggap aman justru menjadi ladang makan bagi tikus-tikus lapar. Dan tikus tidak hanya memakan telur, mereka tahu bahwa anak burung mudah dimangsa.
Bahkan burung dewasa yang sedang tidur pun tak lagi aman. Nafsu makan mereka tak ada habisnya. Mereka melahap segalanya. Tumbuhan, biji, buah, tunas. Tak menyisakan apapun kecuali kehancuran. Sementara itu mencit meskipun lebih kecil tapi lebih banyak jumlahnya menyerang serangga. Mereka memakan larva, ulat, laba-laba, kumbang, setiap makhluk kecil yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem. Pulau Macquarie perlahan hancur, sedikit demi sedikit. Awalnya, para pemburu hanya melihat tikus dan mencit merusak persediaan makanan mereka. Tikus dan mencit ada di mana-mana, merusak logistik dan menyulitkan hidup. Sesuatu harus dilakukan, dan jawabannya tampak sederhana. Apa yang paling pandai memburu tikus? Kucing. Entah dibawa dengan sengaja atau tidak, tak ada yang tahu pasti. Tapi pada awal 1800-an, kucing mulai masuk ke dalam perhitungan rapuh di pulau itu. Dan bersama mereka, keadaan menjadi lebih buruk. Sekarang pulau itu penuh dengan ribuan tikus, mencit tak berujung, kucing liar, dan penguin asli, semua berbagi ruang yang sama. Yang terjadi setelahnya menjadi salah satu bencana lingkungan paling ekstrem yang pernah dilihat para peneliti. Ini menjadi bukti bahwa membiarkan tikus dan penguin hidup bersama di pulau terpencil bisa memicu mimpi buruk yang tak terbayangkan. Ketika solusi berubah menjadi masalah, kucing seharusnya menjadi jawaban. Dibawa untuk memburu tikus-tikus yang menguasai Pulau Macquarie, mereka diharapkan bisa memulihkan keseimbangan. Kucing adalah pemburu alami dan tikus seharusnya jadi target mereka. Awalnya, tampaknya rencana ini akan berhasil. Tapi di pulau terpencil ini, di mana burung-burung tidak pernah belajar takut pada pemangsa, kucing menemukan target yang lebih mudah. Alih-alih memburu tikus, mereka justru mengincar burung laut, lembut, tak berjaga, dan tak sadar akan bahaya. Burung-burung ini telah bertahan hidup selama berabad-abad tanpa pernah perlu melarikan diri atau melawan. Mereka tidak mengenali ancaman, mereka tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri, dan kucing-kucing itu tidak hanya berburu untuk bertahan hidup, mereka berburu untuk bersenang-senang. Yang terjadi kemudian adalah gelombang kehancuran yang belum pernah dilihat pulau itu sebelumnya. Itu adalah pembantaian. Setiap tahun, kucing-kucing membunuh sekitar 60.000 burung laut, lebih dari 160 per hari. Spesies yang telah hidup damai selama beberapa generasi mulai menghilang. Macquarie Island Rail, burung kecil yang tidak bisa terbang, punah. Burung parkit yang dulu berwarna cerah di pulau itu juga menghilang. Secara keseluruhan, lebih dari 10 jenis burung laut hilang selamanya. Beberapa bahkan sebelum sempat dipelajari. Sementara itu, populasi tikus meledak. Saat kucing memburu burung, tikus terus menyerbu sarang, menghancurkan tumbuhan, dan menyebar tanpa kendali. Solusi yang seharusnya menyelesaikan masalah malah memperparah semuanya. Lalu, pada tahun 1878, muncul ide lain yang saat itu tampak membantu. Mengikuti strategi bertahan hidup lama, seseorang melepaskan kelinci di pulau itu. Tujuannya untuk menyediakan makanan jika ada pelaut yang terdampar di dekat sana. Tapi tak ada yang memikirkan apa yang akan terjadi ketika kelinci menemukan pulau dengan tanaman tak terbatas dan tanpa pemangsa. Mereka berkembang biak dengan cepat. Menjelang akhir tahun 1960-an, lebih dari 100.000 kelinci berkeliaran bebas. Ini bukan hewan yang jinak. Mereka seperti mesin pemakan, melahap semua yang mereka temui, tanaman herbal raksasa, rumput lebat. Bahkan akar tanaman bawah tanah ikut dimakan, lereng bukit mulai runtuh seiring hilangnya vegetasi. Pulau yang dulunya penuh kehidupan berubah menjadi kering, rusak, dan kosong. Dan yang paling buruk belum terjadi. Biaya sebenarnya dari membiarkan tikus hidup bebas di antara penguin di pulau kecil ini akan terungkap dengan cara yang paling menyayat hati. Surga yang hilang. Menjelang pertengahan abad ke-20,
Pulau Macquarie hampir tidak lagi menyerupai tempat ajaib yang pertama kali ditemukan para penjelajah. Lanskap liar yang rimbun telah berubah menjadi lahan gersang dan rusak. Rumput tinggi hampir punah. Tanaman herbal raksasa kini hanya sisa-sisa layu. Transformasinya sulit dipercaya. Pulau itu lebih mirip zona perang daripada tempat perlindungan alam. Kelinci bertanggung jawab atas sebagian besar kerusakan. Mereka telah memusnahkan sekitar 40% tumbuhan pulau. Mereka tak hanya memakan daun, mereka mencabut seluruh tanaman, menggali jauh ke dalam tanah untuk mencari makanan. Dan ketika tanaman habis, mereka terus menggali, meninggalkan tanah yang terluka. Yang tersisa tampak seperti permukaan bulan, tergores, kosong, dan runtuh. Lalu bencana terjadi yang mengguncang dunia. Pada bulan September 2006, longsor besar melanda Teluk Lusitania, rumah bagi salah satu koloni penguin raja terpenting di pulau itu. Puluhan tahun kerusakan akibat kelinci dan erosi tanah telah melemahkan daratan. Tiba-tiba, 500 meter persegi lereng bukit runtuh mengubur ratusan penguin raja hidup-hidup. Bencana ini menjadi berita utama. Itu adalah momen penuh duka dan tanda jelas bahwa pulau ini telah melewati titik tanpa jalan kembali. Di tempat lain, burung-burung yang tersisa berjuang untuk bertahan. Tanpa vegetasi untuk menyembunyikan sarang mereka, mereka terekspos. Anak-anak albatros yang beristirahat di tepi tebing menjadi santapan mudah bagi pemangsa seperti burung skua. Petrel dan penguin yang dulu menguasai dunia terpencil ini sekarang menghadapi bahaya di setiap sudut. Para ilmuwan yang mengunjungi pulau itu pada masa ini terkejut melihat kehancurannya. Salah satu dari mereka menggambarkannya sebagai padang rumput yang cantik, cara tenang tapi menyakitkan untuk mengatakan bahwa pulau itu telah kehilangan hampir seluruh keindahan liarnya. Kerusakan itu bukan hanya terlihat, di beberapa tempat kerusakan itu tak bisa diperbaiki lagi. Dan saat pulau itu menderita, tikus justru berkembang. Dengan jumlah kucing yang semakin sedikit, populasi mereka melonjak, mencapai lebih dari 36.000. Mereka berlarian di seluruh pulau, memakan telur burung, biji langka, dan apapun yang bisa mereka temukan. Mencit pun tak kalah ganas, dengan lebih dari 100.000 terus menggerogoti sisa-sisa terakhir dari ekosistem yang dulu subur. Beberapa spesies paling langka yang masih hidup di Pulau Macquarie hanya bisa bertahan berkat pagar pelindung kecil yang dibangun para ilmuwan. Dua jenis anggrek unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia sepenuhnya bergantung pada manusia untuk tetap hidup. Tragedi sejati Pulau Macquarie kini menjadi sangat jelas. Membiarkan ribuan tikus hidup bersama penguin di pulau terpencil telah memicu efek domino yang begitu parah hingga waktu pun tak mampu memperbaiki kerusakannya. Dan dampak penuhnya terhadap alam, emosi, bahkan makna simbolis jauh lebih mengejutkan dari yang siapapun perkirakan. Efek domino yang menghancurkan. Apa yang terjadi di Pulau Macquarie bukan sekadar soal hewan-hewan yang memakan tumbuhan secara berlebihan. Para ilmuwan segera menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai trophic cascade. Istilah ini digunakan ketika gangguan pada satu tingkat rantai makanan menimbulkan konsekuensi luas dan tak terduga di seluruh ekosistem. Dan Pulau Macquarie dengan cepat menjadi contoh paling dramatis dari hal itu, bahkan lebih buruk dari perkiraan. Semuanya dimulai dengan keputusan yang awalnya tampak cerdas. Kucing dibawa untuk mengendalikan tikus dan mencit, tapi bukannya menyelesaikan masalah. Kucing justru menemukan bahwa burung laut adalah mangsa yang jauh lebih mudah. Jumlah burung menurun drastis, lalu datang keputusan lain yang juga tampak tepat. Para pejabat menyadari betapa besar kerusakan yang disebabkan oleh kucing.
Jadi, mulai tahun 1985, rencana penghapusan kucing dimulai. Satu persatu mereka diburu. Hingga Juni 2000, sebanyak 2.479 ekor kucing telah dimusnahkan. Untuk pertama kalinya dalam hampir 200 tahun, pulau itu bebas dari kucing. Awalnya, ini tampak seperti keberhasilan. Burung-burung yang sudah lama menghilang mulai kembali. Petrel biru dan abu-abu yang dulu tak terlihat di pulau utama mulai bermunculan lagi. Rasanya seperti arwah lama yang pulang ke rumah. Ini adalah momen penuh harapan. Namun alam masih menyimpan satu kejutan lagi. Tanpa kehadiran kucing, populasi kelinci meledak di luar bayangan siapapun. Dan kali ini bukan cuma ribuan, jumlahnya lebih dari 300.000. Kelinci-kelinci itu menghancurkan semua yang hijau, dari rumput asli hingga tanaman herbal raksasa, hingga hampir tak ada yang tersisa. Bahkan bukit-bukit pun mulai runtuh. Akar yang dulu menjaga tanah tetap utuh telah lenyap. Tanpa tanaman yang menahan tanah, seluruh tebing longsor ke laut. Anda bahkan tak perlu berada di pulau untuk menyaksikan kerusakannya. Dengan membandingkan citra satelit dari tahun 2000 dan 2007, para ilmuwan bisa melihat kehancuran dari luar angkasa. Burung-burung yang sebelumnya kembali kini menghadapi krisis yang lebih buruk. Memang tak ada lagi kucing yang mengejar mereka, tapi juga tak ada tempat aman untuk membesarkan anak mereka. Kelinci telah memakan semua tumbuhan yang biasa digunakan albatros dan penguin untuk bersembunyi dan melindungi anak mereka dari cuaca ekstrim dan burung pemangsa seperti skua. Petrel yang mencoba menggali sarang hanya menemukan tanah yang gembur dan runtuh. Apa yang seharusnya menjadi awal baru bagi satwa liar pulau itu malah berubah menjadi mimpi buruk lain. Para ilmuwan akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Ini bukan hanya soal tikus atau kelinci atau kucing. Ini adalah rantai reaksi panjang yang dimulai ketika tikus dibiarkan hidup bersama penguin di pulau yang rapuh dan belum siap, ditambah dengan serangkaian solusi yang buruk. Situasi ini telah di luar kendali dan upaya kecil sudah tidak cukup lagi. Jika Pulau Macquarie masih punya harapan, maka diperlukan sesuatu yang berani, sesuatu yang menyeluruh. Upaya terakhir, pada tahun 2007, pulau itu telah menjadi pemandangan kehancuran. Dahulu tempat perlindungan bagi penguin, burung laut, dan tumbuhan langka, Macquarie kini berada di ambang kehancuran total. Beberapa ilmuwan memperingatkan bahwa jika tak ada tindakan drastis segera, pulau ini bisa hilang selamanya. Pulau itu telah mencapai titik yang oleh para ahli ekologi disebut sebagai point of no return, kondisi di mana alam tidak bisa pulih tanpa bantuan manusia. Pemerintah Australia dan Tasmania hanya melihat satu pilihan. Semua hewan non-asli harus disingkirkan. Bukan hanya beberapa, bukan hanya yang paling merusak. Setiap ekor tikus, mencit, dan kelinci. Ini adalah operasi penghapusan satwa liar paling berani yang pernah direncanakan. Proyek ini akan menelan biaya lebih dari 24 juta dolar, berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan berbagai teknik, dari penyebaran racun, pelepasan virus, hingga anjing pelacak terlatih khusus. Pertama, mereka menargetkan kelinci, ancaman yang paling terlihat. Pada tahun 1968, para ilmuwan telah melepaskan virus bernama Myxoma, yang menurunkan populasi kelinci hingga sekitar 20.000. Tapi itu masih jauh dari cukup. Kali ini, mereka menggunakan metode yang lebih mematikan. Virus rabbit calicivirus juga dikenal sebagai penyakit pendarahan kelinci. Pada Februari 2011, umpan wortel yang mengandung virus disebar di daerah yang paling parah di pulau. Hasilnya cepat dan menghancurkan. Virus menyebar cepat melalui koloni kelinci, membasmi mereka dengan kecepatan mengerikan. Dalam beberapa bulan, jumlah mereka anjlok. Lalu dimulailah fase udara.
helikopter membawa 300 ton umpan beracun melintasi pulau, menjatuhkan pelet hijau terang yang dirancang untuk membunuh kelinci dan tikus. Waktu sangat krusial. Operasi ini harus dilakukan saat musim dingin, ketika sebagian besar burung laut telah bermigrasi untuk menghindari bahaya bagi hewan asli. Tapi menyebarkan racun saja tidak cukup. Untuk mencegah burung pemakan bangkai ikut teracuni, para pekerja harus memungut bangkai hewan secara manual. Mereka menghabiskan berbulan-bulan menyisir pulau, mengumpulkan mayat kelinci dan tikus dari setiap sudut yang bisa dijangkau. Namun, bahaya terbesar bukanlah yang bisa mereka lihat, melainkan yang tidak terlihat. Satu ekor tikus atau kelinci saja yang bersembunyi dalam gua atau celah batu bisa menggagalkan segalanya. Bahkan hanya beberapa ekor yang tersisa bisa kembali memenuhi pulau itu dalam hitungan tahun. Saat itulah bagian paling khusus dari rencana mulai dijalankan, anjing pelacak. 12 anjing pelacak profesional, termasuk jenis Springer Spaniel, Labrador, dan Terrier, dibawa bersama para pelatihnya. Ini bukan anjing biasa. Mereka adalah spesialis, terlatih untuk mendeteksi satu ekor tikus dari jarak ratusan meter. Inilah pertempuran terakhir berisiko tinggi antara spesies invasif paling merusak dan upaya pelestarian paling tekad yang pernah dikenal dunia. Bencana yang dimulai ketika tikus dibiarkan bersama penguin kini telah mencapai puncaknya. Kini akhirnya manusia berusaha memperbaikinya. Perburuan terakhir, ketika anjing pelacak tiba di Pulau Macquarie pada tahun 2011, mereka memulai salah satu misi konservasi paling penting yang pernah dilakukan. Tugas mereka, melacak tikus, mencit, dan kelinci terakhir yang bisa menghancurkan semua kemajuan yang telah dicapai sejauh ini. Setiap anjing telah menjalani pelatihan ketat selama berbulan-bulan sebelum tiba. Mereka juga harus kuat secara fisik. Pulau ini terkenal dengan cuaca yang ekstrem, angin dingin menusuk, hujan es, dan lumpur tebal yang bisa menelan sepatu. Untuk terus bekerja dalam kondisi ini, anjing-anjing itu butuh tubuh kuat, bulu tebal, dan semangat yang tak kenal lelah. Setiap hari menjadi perlombaan melawan alam dan waktu. Memimpin tim adalah seekor Labrador bernama Zoe bersama pelatihnya, Sofia Marini. Misi mereka, menyisir setiap sudut pulau. Tim ini akhirnya menempuh lebih dari 90.000 kilometer, setara dengan 2 kali keliling bumi. Tapi medannya luar biasa berat. Tebing curam, jurang tersembunyi, gua dalam, dan semak lebat membuat tugas ini terasa mustahil. Dan hanya satu hewan yang terlewat, satu tikus, mencit, atau kelinci, bisa membuat semuanya kembali hancur. Disinilah indera penciuman luar biasa anjing-anjing ini sangat penting. Mereka bisa mencium kotoran tikus yang lama, mengikuti jejak berjam-jam sebelumnya, atau melacak kelinci hingga ke sarangnya. Hari demi hari, tim memanjat lereng berbatu, menerobos rumput tebal, dan merangkak masuk ke gua, mengikuti setiap petunjuk sekecil apapun. Lalu datanglah momen bersejarah. Pada akhir tahun 2011, Zoe membuat penemuan yang akan dikenang selamanya. Di daerah terpencil dan terjal, ia menemukan kelompok terakhir kelinci di pulau itu, seekor induk betina dan anak-anaknya. Momen itu terasa sekaligus menggembirakan dan menakutkan. Menggembirakan karena membuktikan bahwa anjing-anjing ini bisa menemukan hewan yang paling tersembunyi sekalipun. Menakutkan karena jika keluarga itu bisa bertahan sejauh ini, mungkin masih ada yang lain di luar sana. Ini menjadi peringatan, misi belum berakhir, upaya pencarian ditingkatkan, lebih banyak anjing dikirim, tim bekerja siang malam. Setiap kali seekor anjing memastikan adanya aroma, itu dianggap kemenangan besar. Setiap area yang dinyatakan bersih langsung ditandai aman. Perlahan tapi pasti, mereka makin mendekat ke akhir. Menjelang tahun 2013, tak ada tanda-tanda kelinci, tikus, atau mencit yang ditemukan selama berbulan-bulan.
tapi tak ada yang mau merayakannya terlalu dini. Pulau ini sudah mengajarkan mereka untuk selalu waspada. 3 anjing tambahan didatangkan untuk melanjutkan pencarian. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Segalanya, racun, virus, pencarian berbulan-bulan mengarah ke saat ini. Bencana yang disebabkan oleh membiarkan tikus hidup bebas di antara penguin hampir menghancurkan pulau itu. Tapi kini alam tampaknya punya kesempatan untuk pulih. Momen penentu, pada 8 April 2014, sejarah tercipta di dunia konservasi. Setelah 7 tahun panjang dari salah satu proyek pemulihan satwa liar paling intens, Pulau Macquarie secara resmi dinyatakan bebas dari hama invasif. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 abad, tidak ada lagi tikus, mencit atau kelinci di pulau ini. Pernyataan ini datang setelah masa tunggu wajib 2 tahun, di mana tak satu pun penampakan tercatat. Ini bukan sekadar harapan, ini hasil dari pencarian paling teliti yang pernah dilakukan. Anjing-anjing telah menjelajahi setiap tempat yang mungkin menjadi persembunyian. Alat pemantau sensitif juga dipasang di seluruh pulau untuk mendeteksi jejak sekecil apapun. Tapi menyebutnya sukses baru langkah awal. Pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah pulau ini benar-benar pulih setelah 200 tahun kerusakan? Bahkan para ilmuwan pun tak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa ekosistem tidak pernah kembali seperti semula, bahkan setelah penyebab utamanya dihapus. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanda-tanda pemulihan pertama justru datang dari tanah, bukan dari para ahli. Tumbuhan yang sebelumnya hanya bertahan di balik pagar pelindung mulai tumbuh bebas di alam liar. Biji-bijian yang terkubur selama puluhan tahun mulai berkecambah. Rasanya seperti menyaksikan gurun kering yang tiba-tiba mekar setelah hujan. Sofia Marini, pelatih anjing yang menemukan kelinci terakhir, memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan sebagai ilmuwan. Ia ingin menyaksikan transformasi pulau ini. Tempat yang dulu diejek sebagai padang rumput cantik, kini berubah menjadi sesuatu yang liar kembali, penuh kehidupan. Rumput tusok tumbuh kembali, menjulang tinggi melebihi manusia yang berjalan di antara batangnya. Tanaman berbunga raksasa yang dulu menjadi ciri khas pulau itu mulai mengambil kembali tempatnya. Dalam hitungan tahun, tempat-tempat yang dulu tampak mati mulai dipenuhi warna hijau lagi. Tapi bukan hanya tanaman yang kembali, burung-burung kembali bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Spesies yang sebelumnya hanya bertahan dalam jumlah kecil mulai bersarang lagi. Petrel kepala putih yang hampir punah pada tahun 2001 mulai bertambah jumlahnya. Petrel biru dan abu-abu yang sempat menghilang dari pulau utama kembali dan membentuk koloni baru. Ini bukan sekadar kebangkitan, ini adalah awal yang baru. Saat burung-burung kembali, mereka memicu sesuatu yang kuat, yang oleh para ilmuwan disebut positive feedback loop. Kehadiran mereka makin memperbaiki kondisi pulau. Kotoran burung memperkaya tanah dengan nutrisi. Hal ini membantu tanaman tumbuh lebih kuat dan tinggi. Tanaman yang lebih besar memberi perlindungan lebih baik bagi anak burung, yang pada gilirannya menarik lebih banyak burung untuk kembali. Bencana lingkungan yang dulunya begitu memilukan, membiarkan tikus hidup bersama penguin di pulau kecil, akhirnya mulai terbalikkan. Namun Pulau Macquarie masih menyimpan kejutan. Bagian paling menakjubkan justru datang belakangan. 1 dekade kemudian, transformasi yang mencengangkan. 10 tahun setelah pulau dinyatakan bebas dari hama, para ilmuwan kembali untuk melihat hasilnya. Apa yang mereka temukan melebihi semua harapan. Pemulihannya bukan sekadar mengesankan. Itu adalah sejarah. Apa yang dulu dimulai sebagai upaya putus asa untuk memperbaiki kesalahan besar, kini menjadi kisah sukses dunia. Pulau Macquarie yang pernah dianggap sebagai tanah yang rusak, kini mungkin lebih indah dari sebelumnya.
Rumput tusok tumbuh begitu lebat dan tinggi hingga para peneliti harus menerobosnya seperti penjelajah di hutan. Dan di bawah lautan hijau itu, terowongan penguin, jalur kecil berliku yang terukir di antara tanaman, seperti jalan rahasia yang dibangun oleh para penyintas paling tangguh di alam. Bahkan tumbuhan paling langka pun kembali. 2 jenis anggrek yang dulu hanya bisa hidup di balik pagar pelindung, kini tumbuh bebas di seluruh pulau. Sebuah tanaman herbal langka, Huperzia australiana, yang dulu hanya tersisa beberapa batang, kini berkembang setiap tahun. Para ahli kini percaya bahwa jumlah hewan asli yang hidup di Pulau Macquarie hari ini lebih banyak dibandingkan dalam 150 tahun terakhir. Tapi bagian yang paling luar biasa adalah betapa cepatnya semua ini terjadi. Para ilmuwan awalnya memperkirakan pemulihan akan butuh waktu 30 hingga 50 tahun. Tapi kenyataannya perubahan besar terjadi hanya dalam beberapa tahun. Beberapa populasi burung kini tumbuh hingga 10% per tahun, angka yang hampir tak pernah terdengar dalam pekerjaan konservasi. Keberhasilan Macquarie telah menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya. Selandia Baru kini menggunakan metode serupa untuk merencanakan proyek penghapusan hama di pulau-pulau besar seperti Rakiura Pulau Stewart. Apa yang dimulai di satu pulau terpencil kini membentuk masa depan konservasi di seluruh dunia. Namun perlindungan Macquarie tetap rapuh. Saat ini, pulau dijaga dengan keamanan hayati yang sangat ketat. Setiap kapal diperiksa sebelum mendarat. Anjing pelacak khusus memeriksa semua kargo. Setiap barang, tas, peralatan, bahkan saku mantel dibersihkan dan disedot debunya agar hama tidak ikut masuk. Pesannya jelas, mencegah bencana jauh lebih mudah dan murah daripada memperbaikinya. Jadi apa pelajaran sebenarnya dari kisah tikus, penguin, dan pemulihan ini? Bahwa meskipun manusia bisa menyebabkan kerusakan besar pada alam, kita juga bisa menjadi penyembuhnya. Pulau Macquarie adalah bukti hidup bahwa pemulihan itu mungkin. Bagian mana dari kisah ini yang paling mengejutkanmu? Pernahkah kamu melihat spesies invasif memengaruhi alam di tempat tinggalmu? Bagikan pemikiranmu di komentar dan bantu sebarkan kisah ini sebagai pengingat akan apa yang bisa kita capai saat kita memilih untuk melindungi planet ini.